Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang salah satu Demon the Nine Lord, yaitu Baal. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang Demon the Nine Lord, yaitu iblis nafsu, hasrat, dan kehancuran batin manusia. Siapa demon ini? Dia adalah demon Asmodeus. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah Demon the Nine Lord, yaitu Asmodeus. Di antara nama-nama iblis yang tercatat dalam naskah kuno, ada satu sosok yang tidak menyesatkan lewat kekuasaan atau kekayaan, melainkan lewat hasrat terdalam manusia. Namanya adalah Asmodeus, iblis yang dikenal sebagai penguasa nafsu, gairah, dan kehancuran yang lahir dari keinginan tak terkendali. Kisahnya bukan hanya cerita tentang makhluk gelap, tetapi cermin tentang sisi rapuh dalam diri manusia. Asal nama dan catatan kuno Asmodeus. Nama Asmodeus berasal dari bahasa Persia kuno Eshmadaepa, yang berarti roh kemarahan atau iblis nafsu yang mengamuk. Dalam kepercayaan Zoroastrianisme, Aeshma adalah roh jahat yang melambangkan amarah, kekacauan batin, dan dorongan destruktif. Dari sinilah cikal bakal sosok Asmodeus dikenal sebagai makhluk yang berkaitan erat dengan hawa nafsu dan emosi yang tidak terkendali. Nama ini kemudian masuk ke dalam tradisi Yahudi dan berkembang dalam teks-teks keagamaan serta tulisan apokrif. Asmodeus paling terkenal muncul dalam kitab Tobit, di mana ia digambarkan sebagai iblis yang membunuh 7 suami dari Sarah karena rasa cemburu dan hasrat posesif. Kisah ini memperlihatkan Asmodeus sebagai makhluk yang merusak hubungan manusia melalui kecemburuan dan keinginan yang berlebihan. Dalam catatan kuno, Asmodeus tidak selalu digambarkan sebagai iblis brutal, melainkan sosok licik yang memahami kelemahan batin manusia. Ia menyerang melalui emosi terdalam cinta yang berubah menjadi obsesi, keinginan yang berubah menjadi ketergantungan. Hal ini membuatnya berbeda dari iblis lain yang sering dikaitkan dengan kekerasan atau kekuasaan. Seiring waktu, nama Asmodeus semakin dikenal luas dalam demonologi Eropa abad pertengahan. Ia diposisikan sebagai salah satu iblis tingkat tinggi yang menguasai nafsu dan kenikmatan duniawi. Dari catatan-catatan kuno inilah Asmodeus berkembang menjadi simbol kehancuran yang lahir dari hasrat yang tidak dikendalikan. Kedudukan Asmodeus dalam demonologi. Dalam tradisi demonologi, Asmodeus dikenal sebagai salah satu iblis dengan kedudukan tinggi di hierarki neraka. Ia sering disebut sebagai raja atau pangeran neraka, tergantung pada sumber dan tradisi yang digunakan. Kedudukannya yang tinggi menunjukkan bahwa perannya dianggap sangat berpengaruh dalam menyesatkan manusia, khususnya melalui dorongan batin dan nafsu. Asmodeus kerap dikaitkan dengan dosa besar nafsu, lust, dan dalam beberapa tradisi juga dengan kemarahan serta kecanduan kenikmatan duniawi. Ia tidak hanya mewakili keinginan seksual, tetapi segala bentuk hasrat yang melampaui kendali akal dan nurani. Karena itulah pengaruhnya dianggap luas dan menyentuh hampir semua lapisan kehidupan manusia. Dalam teks-teks Grimorium abad pertengahan, Asmodeus digambarkan sebagai iblis yang sangat cerdas dan penuh perhitungan. Ia memahami kelemahan psikologis manusia, seperti kesepian, rasa ingin memiliki, dan kebutuhan akan kepuasan. Dengan pengetahuan ini, ia mampu memanipulasi manusia tanpa harus menggunakan kekerasan atau paksaan. Kedudukan Asmodeus yang tinggi dalam demonologi menegaskan bahwa penyesatan melalui nafsu dianggap salah satu cara paling efektif untuk menghancurkan manusia secara rohani. Ia menjadi simbol
bahwa kejatuhan seringkali tidak datang dari kejahatan besar yang terlihat, melainkan dari keinginan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Kedudukan Asmodeus dalam demonologi. Dalam tradisi demonologi, Asmodeus dikenal sebagai salah satu iblis dengan kedudukan tinggi di hierarki neraka. Ia sering disebut sebagai raja atau pangeran neraka, tergantung pada sumber dan tradisi yang digunakan. Kedudukannya yang tinggi menunjukkan bahwa perannya dianggap sangat berpengaruh dalam menyesatkan manusia, khususnya melalui dorongan batin dan nafsu. Asmodeus kerap dikaitkan dengan dosa besar nafsu, lust, dan dalam beberapa tradisi juga dengan kemarahan serta kecanduan kenikmatan duniawi. Ia tidak hanya mewakili keinginan seksual, tetapi segala bentuk hasrat yang melampaui kendali akal dan nurani. Karena itulah, pengaruhnya dianggap luas dan menyentuh hampir semua lapisan kehidupan manusia. Dalam teks-teks Grimorium abad pertengahan, Asmodeus digambarkan sebagai iblis yang sangat cerdas dan penuh perhitungan. Ia memahami kelemahan psikologis manusia, seperti kesepian, rasa ingin memiliki, dan kebutuhan akan kepuasan. Dengan pengetahuan ini, ia mampu memanipulasi manusia tanpa harus menggunakan kekerasan atau paksaan. Kedudukan Asmodeus yang tinggi dalam demonologi menegaskan bahwa penyesatan melalui nafsu dianggap salah satu cara paling efektif untuk menghancurkan manusia secara rohani. Ia menjadi simbol bahwa kejatuhan seringkali tidak datang dari kejahatan besar yang terlihat, melainkan dari keinginan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Peran Asmodeus sebagai penyesat. Asmodeus menyesatkan manusia bukan melalui paksaan atau ketakutan, melainkan lewat bisikan yang terasa wajar dan menggoda. Ia membuat hasrat tampak sebagai hak yang harus dipenuhi, seolah menahan diri adalah bentuk penyangkalan terhadap kebahagiaan. Dengan cara ini, manusia perlahan diarahkan untuk mengikuti keinginan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Penyesatan Asmodeus bekerja secara halus dan bertahap. Awalnya hanya dorongan kecil yang dianggap sepele, lalu berubah menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketika seseorang merasa tidak lagi mampu mengendalikan keinginannya sendiri, disitulah pengaruh Asmodeus digambarkan telah mengakar. Asmodeus juga dikenal sebagai perusak hubungan dan komitmen. Ia mengubah cinta menjadi kecemburuan berlebihan, gairah menjadi obsesi, dan kedekatan menjadi alat untuk menguasai orang lain. Hubungan yang seharusnya membawa kedamaian justru berubah menjadi sumber konflik dan penderitaan. Melalui perannya sebagai penyesat, Asmodeus melambangkan bahaya ketika manusia menempatkan kepuasan hasrat di atas nilai kebenaran dan pengendalian diri. Kisahnya mengingatkan bahwa kehancuran seringkali tidak datang dari luar, tetapi dari keinginan yang dibiarkan menguasai hati dan pikiran. Makna dan peringatan dari kisah Asmodeus. Kisah Asmodeus mengandung makna mendalam tentang bahaya ketika manusia kehilangan kendali atas hasratnya sendiri. Ia melambangkan sisi gelap keinginan yang, jika dibiarkan tanpa batas, mampu menguasai pikiran dan tindakan. Dalam konteks ini, Asmodeus bukan sekadar sosok iblis, tetapi cermin dari kelemahan batin manusia. Peringatan utama dari kisah ini adalah bahwa tidak semua keinginan perlu dipenuhi. Kebebasan sejati bukan terletak pada pemuasan hasrat tanpa batas, melainkan pada kemampuan untuk mengendalikan diri. Ketika pengendalian diri hilang, manusia mudah terjebak dalam lingkaran kepuasan sesaat yang berujung kehampaan. Asmodeus juga mengingatkan bahwa kehancuran sering terjadi secara perlahan, tidak selalu dimulai dari dosa besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dibiarkan tumbuh. Dari situlah muncul kecanduan, obsesi, dan konflik batin yang perlahan merusak kehidupan rohani dan emosional. Sebagai peringatan, kisah Asmodeus mengajak manusia untuk kembali pada keseimbangan antara keinginan, akal, dan nilai kebenaran. Dengan kesadaran dan pengendalian diri,
manusia dapat terhindar dari penyesatan halus yang digambarkan melalui sosok Asmodeus dan menjaga hidup tetap berada di jalur yang benar. Asmodeus bukan hanya kisah tentang iblis kuno, tetapi cermin tentang pergulatan batin manusia sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa musuh terbesar sering bersembunyi dalam diri sendiri, dalam keinginan yang tak pernah puas. Dengan mengenali dan mengendalikan hasrat, manusia menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, karena di sanalah letak kebebasan sejati. Jika kamu suka kisah misteri rohani dan demonologi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita gelap penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.